Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka Intan Sayita dengan NIM 08011282227058. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari praktikum Alpro nomor 1, di mana Pak Ibnu merupakan seorang pedagang buah di mana ia menjual berbagai macam buah. Di antaranya ada apel, mangga, nanas, jeruk, pisang, rambutan, serikaya, salak, dan sawo. Nah, dari berbagai macam jenis buah tersebut, Ibu Rati selaku pelanggan tetap Pak Ibnu akan membeli buah 7 macam. Namun buah jeruk, apel, mangga, dan salak wajib dibeli oleh Ibu Rati. Berapa banyak cara yang harus dilakukan Ibu Rati dalam menentukan buah lainnya? Jadi yang dibutuhkan itu yang akan dibeli itu ada 7 macam buah dengan 4 buah wajib, yaitu jeruk, apel, mangga, dan salak. Jadi berarti akan memilih 3 buah lainnya secara acak. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam flowchart. Biasa setiap flowchart akan diawali dengan start atau bikin sebagai mulai. Kemudian karena tidak memerlukan inputan dari pengguna, karena nilai yang dibutuhkan sudah ada dan dideklarasikan langsung ke dalam proses. Bentuk persegi panjang di mana KDF sebagai sebagai kombinasi sama dengan 1, NDF sebagai jumlah total objek itu ada 6, kemudian FDF sebagai jumlah objek yang akan dipilih itu 3. Kemudian masuk ke perulangan for, di mana untuk IDEF sama dengan 0 sampai RDF. Apabila syarat yang diberikan oleh for ini benar atau benar true, maka akan dilanjutkan dengan proses yaitu untuk menghitung kombinasi. Karena program ini menggunakan kombinasi dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi dari proses itu terdapat perhitungan untuk mencari nilai KDF yang baru, di mana nilai KDF yang pertama atau yang awal itu 1. Jadi sehingga KDF yang baru itu sama dengan KDF dikali NDF dikurang IDEF, di mana KDF itu 1, NDF itu 6, dan IDEF itu 3. Jadi 1 dikali 6 dikurang 3 yaitu 3. Kemudian nilai KDF yang baru itu dibagi dengan nilai IDEF ditambah 1. Nilai IDEF yang kita ketahui adalah 0. Jadi 3 dibagi 1 adalah 1. Nah, sedangkan JDEF sebagai jumlah atau banyak cara itu diisi dengan nilai KDF yaitu 3 tadi. Kemudian masuk ke IDEF plus, di mana IDEF ditambah 1 sehingga IDEF sama dengan 1 itu dimasukkan lagi ke proses terus menerus hingga IDEF sampai ke nilai di mana IDEF tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada di for IDEF. Nah, apabila IDEF sudah tidak memenuhi persyaratan, maka masuk ke false atau salah dan masuk ke pendeklarasian hasil, yaitu JDEF tadi sebagai jumlah. Jadi banyak caranya, itu adalah JDEF dengan nilai akhir dari perulangan. Lalu masuk ke N titik sebagai selesai. Masuk pseudocode-nya. Jika di flowchart menggunakan start, maka di pseudocode kita dapat menggunakan bikin. Jadi untuk bikin sebagai mulai, kita deklarasikan variabel-variabel yang digunakan. Setelah kita mendeskripsikan soal, kita mengetahui bahwa variabel yang akan digunakan itu ada IDEF, KDEF, NDEF, RDEF, JDEF, di mana IDEF sebagai inisialisasi I, KDEF sebagai kombinasi, NDEF sebagai jumlah total objek, RDEF sebagai jumlah objek, JDEF sebagai inisialisasi J dengan tipe data integer.
Lalu masukkan nilai 1 ke kdef, masukkan nilai 6 ke ndef, masukkan nilai 3 ke rdef. Untuk for idef, itu 0 sampai rdef, lakukan rumus yang seperti yang sudah saya jelaskan lagi tadi, hingga nilai i tidak lagi memenuhi persyaratan pada for dan akhirnya masuk ke n4. Kemudian cetak jdef sebagai hasil n. Di sini selanjutnya saya akan menuliskan programnya secara langsung, dimulai dengan include iostream untuk memanggil fungsi yang akan digunakan seperti cout, cin, dan nline. Kemudian using namespace std untuk memanggil namespace yang ada di std, yang mempunyai nama std. Kemudian in main sebagai program utama. Lalu tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup sebagai bikin, mulai, dan selesai. Kemudian deklarasikan variabel yang digunakan dengan tipe data integer, yaitu idef, kdef, ndef, rdef, dan jdef. Jangan lupa untuk menuliskan tanda titik koma untuk mengakhiri baris. Kemudian masukkan nilai kdef sama dengan 1 titik koma, ndef sama dengan 6 titik koma, kemudian rdef sama dengan 3 titik koma. Lalu masuk ke for, di mana idef sama dengan 0 sebagai nilai awal, dimana idef itu harus lebih kecil dari rdef. Setelah itu idef plus. Nah, apabila idef memenuhi persyaratan dimana idef kurang dari rdef, maka kita lakukan proses dengan kurung kurawal, karena statement yang akan kita masukkan atau proses yang akan kita masukkan itu lebih dari 2, jadi kita menggunakan kurung kurawal. Ini kdef dikali ndef dikurang idef titik koma, kdef kedua itu kdef dibagi idef ditambah 1 titik koma, lalu jdef dimasukkan dengan nilai kdef. Selanjutnya selesai, kita masuk ke pencetakan dengan banyak cara sama dengan jdef sebagai jumlah, lalu nline. Kita coba running, maka akan muncul banyak cara sama dengan 20. Baiklah, sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.